Halo, shalom Ibu. Shalom, salam semua ya. Iya, buat shalom. kekasih Tuhan. Oke. Iya, Bu, nih Bu ya banyak ya Bu orang yang berbicara asal ya Bu, asal aja keluar mulutnya ya Bu ya perkataannya. Padahal kan perkataan itu bisa mencipta sesuatu ya Bu ya. Oh iya, Ya, jelas. Bagi kita anak-anak Allah, apalagi di dalam diri kita juga ada Roh Allah, Iya. ya. Dan Allah dulu juga menciptakan segala sesuatu dengan berkata, Iya. jadilah terang, maka terang pun jadilah. Nah, jadi kita memang harus melatih mulut, lidah, bibir kita untuk membiasakan diri berkata-katalah yang tepat, Iya. yang baik, yang benar. Dan perkataan kita bisa menjadikan sesuatu atau mencipta sesuatu. Itu sebabnya dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati itu aja dikuasai oleh siapa? Lidah kita. Iya. Barang siapa suka mengemakannya, dia akan memakan buahnya. Kalau kita mau menjalani hidup yang baik, yang indah, yang elok, yang diberkati, yang sehat terus, sukacita terus, ya berkata-katalah yang seperti itu. Iya. Walaupun mungkin saat itu dia sedang punya masalah keuangan, tapi ketika ditanya, "Weh, bagaimana Cik Febe? Diberkati?" Wah, selalu diberkati luar biasa. Kita anak-anak Allah kan gak pernah kekurangan berkat. Nah, itu berarti kamu sedang mencipta berkat. Oh iya. Dan memang itu janji Tuhan, gak salah, Iya. gak dosa. Tapi kenyataannya kan kita kan lagi punya problem kekurangan uang. Masa ngomongnya begitu, bohong dong? Enggak, yang namanya bohong yaitu dalam Yakobus 3 ayat 2 bahwa sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi jelas di sini bahwa kesempurnaan seseorang tuh kalau ngomongnya nggak pernah salah. Nah, ngomong yang salah, ngomong yang bohong, ngomong yang dusta, itu yang apa? Yang tidak sesuai firman. Ngomong yang sia-sia, itu yang tidak sesuai firman. Ngomong yang tidak ada gunanya, ngomong yang tidak membangun, ngomong yang melukai, ngomong yang menghancurkan, ngomong yang menyakiti, ngomong yang membunuh. Ada loh perkataan bisa membunuh loh. Karena apa? Mulut itu bisa mengeluarkan perkataan yang begitu tajam, melukai sampai lama-lama orang itu karena terluka hatinya. Apalagi kalau tidak mau mengampuni, mati karena sakit hatinya, karena dendamnya. Muncul penyakit kanker, penyakit yang lain dan sebagainya. Nah, jadi tidak dosa, tidak bohong, tidak pura-pura, itu firman Tuhan. Karena aku yakin firman Tuhan itu lebih benar dari perkataan manusia. Makanya itu yang saya katakan. Nah, kita harus mengetahui alasannya. Kalau orang bilang bohong, kamu kemarin bilang lagi butuh duit, sekarang bilang diberkati. Kita harus tahu kenapa aku bilang diberkati, walaupun tahu saya lagi punya problem kekurangan keuangan. Karena aku lebih percaya firman. Nah, itu yang harus kita katakan. Karena apa? Tadi ayat 2 sudah saya sebut, disitulah kita menjadi orang yang sempurna. Iya. Tidak salah perkataannya. Dan yang kedua, perkataan itu bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, kalau perkataanmu minus, negatif, jelek, ya tubuhmu akan terkendali, terarah kepada yang seperti itu. Tapi kalau tubuhmu bicara yang benar, yang tepat, dan itu semua yang benar dan tepat hanya sesuai firman, maka apa yang kau katakan akan mengendalikan tubuhmu. Semua jadi baik, semua jadi indah, semua jadi sesuai dengan rencana Tuhan yang luar biasa buat kita. Nah, jadi latih mulut, lidah, bibir kita, mari berbicara yang baik dan yang tepat, yang benar, seperti apa yang dikatakan oleh firman. Walaupun kita tidak perlu fable, firman Allah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala yang ditambahkan kepadamu. Ya, gak begitu kali. Kita kan punya
akal budi untuk bisa mendapat hikmat dari Tuhan, bagaimana kita menyampaikan sesuatu yang benar gitu. Ya, oh haleluya, puji Tuhan. Febe, kalau kamu percaya diberkati, memang Tuhan kita itu selalu memberkati kita. Nah, karena aku lihat kamu selalu mencari kerajaan Allah dan kebenaran, kamu rajin loh dengan Tuhan. Nah, itu kan tepat sesuai firman. Iya, betul. Ya, dan barangkali seseorang memang dalam kondisi minus dalam beberapa hal, bukan hanya dalam keuangan. Kalau kita omong terus, ini orangnya keras kepala nih, kamu jadi lembut dan rendah hati. Kamu jadi lembut dan rendah hati. Perkataan kita mengubah dia. Tiba-tiba dia lembut rendah hati ketika kita beritakan Injil mau bertobat. Nah, itu ingat. Jadi ada kuasa di perkataan kita. Kunci suasana hati, kehidupan, bahkan mati hidup itu ada dalam lidah kita. Itu sebabnya latih lidah kita, berbicara yang tepat, berbicara yang baik, bukan dusta dan bohong, yaitu dari firman Tuhan. Walaupun kondisimu sedang tidak seperti firman Tuhan, tapi ketika kau mengucapkannya, kondisimu akan diubah, diganti dengan sesuai apa yang dijanjikan Tuhan. Amin. Oke, puji Tuhan. Yuk kita berdoa. Haleluya, terima kasih Bapak Surgawi, sungguh urapanmu bekerja di antara kami semuanya dan membuat kami semua anak-anak Allah mau mulai melatih cara berkata-kata kami. Tidak sembarangan buka mulut, tapi kami akan berkata-kata benar dan tepat. Firman Allah yang ada dalam diri kami, baik yang kami baca, kami dengar, itu akan menjadi dasar dari pembicaraan atau perkataan kami dengan siapapun, karena setiap perkataan kami bisa mengendalikan tubuh kami. Dan setiap firman Tuhan ya dan amin, serta merupakan rencana Tuhan yang indah buat kami. Amin. Dan ketika kami ucapkan akan terjadi. Amin. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan Anda ketika membutuhkan pencerahan firman karena masalah Anda dan dukungan doa, kirim saja, jangan ragu-ragu ke WhatsApp nomor 089323 58989. Dengan senang hati kami akan mendukung Anda, baik melalui pencerahan firman Tuhan maupun melalui dukungan doa kami, karena Tuhan mengasihi kita semuanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.